Shalom, puji syukur. Shalom. Haleluya. Kita berjumpa lagi di pagi yang begitu indah, di pagi yang begitu spesial. Kita percaya pada pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kita semua dimanapun kita berada dengan satu tujuan untuk membawa ucapan syukur, membawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Yes, amin. Mari semuanya, keluarga Gregorio, kita salam dulu kiri kanan kita mau mengatakan, wow, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Haleluya. Dan sebelum kita mau mulai, kita mau masuk dalam doa terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala kita tutup kedua mata kita mau berdoa. Oh Tuhan, Engkaulah Raja kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat dan Gembala kami yang agung Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan seluruh hati kami. Kami datang dengan segenap hidup kami Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga kami, mau memuji, mau menyembah, dan mau bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus mulai yang menyertai kami, memenuhi hati kami Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini, kami boleh diperbaharui, kami boleh diperlengkapi kembali di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, menjadi sebuah paket persembahan yang harum di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari keluarga Gregorio yang siap sama-sama kita mau katakan haleluya. Amin. Yes. Mari semua jemaat yang nonton ibadah ini, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menari Tuhan, sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup. Hey, sama-sama kita mau katakan, apa yang tak pernah dilihat mata Dan tak pernah didengar
percaya Allah kita sanggup melakukan segalanya. Yes, Allah amen. kita mampu menguatkan, mampu memulihkan, Amen. dan mampu mengangkat siapapun yang berharap kepadanya. Yes, amen. Maka dari itu kita sebagai anak-anaknya kita mau bersorak demi nama Yesus. Haleluya. Sebab Engkaulah batu karang kami yang teguh Tuhan. Kau batu karang yang teguh dan kota benteng kami Tuhan, Kota benteng dan perisaiku, yang selalu menang, yang menang kalahkan maut, dan penyelamat kami, penyelamat yang bangkit dan hidup. Sama-sama kita angkat tangannya. Haleluya, haleluya, tetap mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Hey, bersorak, nyatakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sekali lagi kita mau katakan, Yesuslah batu karang kami yang teguh. Kau batu karang yang teguh. Yesus namanya, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut, dan yang menyelamatkan kami. penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, 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 tetap mulia. Oh, haleluya, dahsyat kuasa. 1, 2, 3, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, mari semua kita tepuk tangan, mau memuji kemuliaan nama Tuhan, bahwa Yesus adalah agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Siapa? Yesus Tuhan, Haleluya. Yesus Tuhan, Tempat perlindungan, gunung pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sekali dikatakan agung dan perkasa, megah dan berjaya Tuhan, percaya. Yesus Tuhan.
mau menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa hanya Tuhanlah penebus kita. Sebab besar dan mulia kasih-Nya kepada setiap kita. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan. Kau berikan harapan Di dalam setiap kesesakan kami. di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Besar
sebab gadamu dan tongkatmu Tuhan yang menjamin hidup kami, yang menjaga hidup kami. Engkau luar biasa. Kasih karuniamu Bapa, kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih sungguhlah kita mau katakan Tuhan. Ku karuniamu Bapa, oh kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, di hadirat-Mu Tuhan Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Oh,
kasih Engkau ajaib bagi hidup kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan roh kami menerima taburan firman-Mu Yesus. Kiranya benih yang tertabur menjadi pohon yang subur di hidup kami. Persiapkanlah hati kami sebagai tanah yang siap untuk ditaburkan Tuhan. Dan kami percaya setiap firman yang masuk dalam hidup kami menjadi rema dan menjadi pedoman hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur buat hari Minggu yang luar biasa ini. Kalau Tuhan izinkan kita bisa beribadah kembali Bapak Ibu, semua karena anugerah Tuhan. Baik buat saya dan juga buat Bapak Ibu yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kita bersyukur Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari bersama-sama Bapak Ibu saya ajak semua yang ada di rumah saat ini, semua jemaat GBI Gregorio maupun siapapun Bapak Ibu yang ada di sana sedang menyaksikan firman Tuhan ini, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau Tuhan izinkan kami boleh beribadah kembali Tuhan di hari Minggu yang luar biasa ini. Walaupun masih dalam suasana lewat online streaming ini Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan sanggup membuat segala macam cara untuk memberkati kami. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang akan mendengarkan, yang mengikuti ibadah di hari Minggu yang luar biasa ini Bapa. Doa hamba sebagai hamba untuk semua yang ada di rumah Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka, pribadi mereka, dan berikan kami hikmat supaya kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Di hari Minggu yang luar biasa ini kita kembali dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tadi sudah memuji Tuhan dengan begitu luar biasa. Dan saat ini mari kita buka kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 7 ayat 1 sampai 7. Tema yang saya berikan di hari Minggu yang luar biasa ini Bapak Ibu, tinggal di dalam ketenangan. Tema yang saya berikan sekali lagi, tinggal di dalam ketenangan. Yuk kita buka bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 7 ayat 1 sampai 7 sebagai pengantar kebenaran firman Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Yuk kita baca bersama-sama. Yesaya 7 ayat 1. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Ayat 2. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Sher Yashub, anakmu laki-laki ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Ayat 4. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anaknya Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anaknya Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tebal sebagai raja di tengah-tengahnya. Ayat 7 Bapak Ibu, maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan yang sedang mengikuti ibadah kita saat ini dan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita perhatikan dalam konteks kebenaran firman Tuhan, nanti Bapak Ibu baca saja sendiri di rumah. Dan karena waktu kita yang terbatas Bapak Ibu, jika kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan tadi, Raja Ahaz hidupnya begitu ketakutan dalam kehidupannya. Karena apa Bapak Ibu? Dia mendengar bahwa ada musuh yang mau menyerang kerajaannya Bapak Ibu. Lihat dalam keadaan seperti itu Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya untuk menenangkan hati Raja Ahaz. Lihat ayat 4, ayat 2 dulu Bapak Ibu. Dikatakan ayat 2, lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin.
Lihat Bapak Ibu, betapa mereka ada dalam ketakutan yang luar biasa sehingga sampai disamakan dengan pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Artinya mereka ada dalam ketakutan yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi lihat ayat 4 dikatakan, dan katakanlah kepadanya, ini firman Tuhan kepada Nabi Yesaya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amal Rezin dengan Aram dan anaknya. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam keadaan situasi yang mengerikan yang dirasakan oleh Raja Ahaz pada waktu itu Bapak Ibu bersama dengan rakyatnya. Tetapi di saat-saat yang tidak memungkinkan lagi bagi dia, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk berbuat segala sesuatu karena dia sudah merasa ketakutan, saat itulah firman Tuhan diberitahukan kepada dia. Dan lihat Bapak Ibu, karena segala sesuatu yang dirancangkan musuhnya itu akan membuat hidupnya hancur Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi lihat, ayat 7 berkata apa Bapak Ibu? Ayat 7 dikatakan, maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah kepanikannya, ketakutannya, hatinya yang sudah cemas dan stres mungkin Bapak Ibu. Tetapi lihat, karena segala yang dirancangkan oleh musuhnya itu tidak akan terjadi dalam kehidupan Raja Ahaz dan rakyatnya. Dan lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam keadaan situasi yang mengerikan di dalam kehidupan Raja Ahaz, saat itulah penghiburan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan dimiliki olehnya melalui Nabi Yesaya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, manusia boleh merancangkan apapun yang jahat terhadap hidup kita, tapi tanpa seizin Tuhan, maka hal itu tidak akan pernah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ingat Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah takut dalam menghadapi hidup ini. Selama hidup kita benar, selama kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menikmati semua berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Dan selama kita mempercayai Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita celaka Bapak Ibu. Puji Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa kepada Raja Ahaz pada waktu itu. Lihat Bapak Ibu, siapapun kita sebagai orang percaya pasti membutuhkan yang namanya ketenangan di dalam hidup kita. Kita membutuhkan ketenangan di dalam batin kita masing-masing. Karena apa Bapak Ibu? Tanpa ketenangan tidak mungkin kita dapat kuat di dalam menjalani kehidupan kita seperti saat ini. Dan tanpa ketenangan juga Bapak Ibu, perhatikan dengan baik. Tanpa ketenangan juga tidak mungkin kita bisa berdoa dan bersekutu dengan Tuhan dengan baik setiap hari. Jika kita perhatikan hidup yang sedang terjadi di dunia saat ini Bapak Ibu, banyak orang yang sudah tidak mengalami ketenangan di dalam hidupnya. Contoh Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan orang menjadi tidak tenang karena apa Bapak Ibu? Hidupnya menjadi stres. Karena apa? Dia kehilangan pekerjaan, mungkin bisnisnya sedang tidak baik, atau ekonomi di dalam kehidupannya sedang tidak baik juga. Kita tidak bebas lagi beraktivitas seperti dulu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam situasi yang sedang kita alami saat ini. Ada COVID-19 yang sedang mewabah, yang membuat kita menjadi was-was dan membuat kita tidak tenang Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan juga belum lagi ibu-ibu harus mengurus rumah tangganya. Belum lagi di saat-saat sekarang ini anak-anak sekolah dengan cara yang baru Bapak Ibu. Ini membuat kita sebagai orang yang hidup di dunia ini bisa menjadi stres Bapak Ibu kalau kita tidak hidup di dalam ketenangan. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang sedang terjadi di dunia kita saat ini. Apalagi dengan kondisi di bangsa kita seperti saya katakan tadi, di saat seperti saat ini Bapak Ibu. Bisa jadi juga banyak di antara kita, bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, sedang ada dalam kegelisahan, sedang ada dalam ketidaktenangan di dalam hidupnya. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka di dalam ketenangan kita akan bisa mendapat penghiburan dan kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengapa kita harus menjadi tenang di dalam kehidupan kita? Saya mencatat yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengapa kita harus menjadi tenang di dalam hidup ini? Lihat Bapak Ibu, dalam tinggal tenang akan membuat saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan menjadi kuat di dalam hidup ini. Jadi yang pertama catat Bapak Ibu, dalam tinggal tenang akan membuat kita menjadi kuat. Lihat Yesaya 30 ayat 15 dikatakan seperti ini.
Buka Yesaya 30:15 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Perhatikan ayat berikutnya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Katakan amin Bapak Ibu. Tetapi ayat berikutnya, ayat terakhir dikatakan, tetapi kamu enggan. Ini kesalahan kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan sudah ingatkan kita dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan Bapak Ibu. Di situ terletak kekuatan kita sebagai orang yang hidup dan percaya kepada Tuhan. Lihat Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan berkata dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan yang dari Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita tenang dan mempercayakan hidup kita, mempercayakan bisnis Bapak Ibu, mempercayakan usaha Bapak Ibu, mempercayakan pekerjaan Bapak Ibu, mempercayakan segenap apapun yang sedang kita rancangkan ke depan, maka disitulah kita akan menjadi kuat. Kita akan tenang untuk menghadapi segala situasi yang tidak baik dalam hidup kita. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam ketenangan itulah kita akan menjadi kuat di dalam mengiring Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, saya catatkan sekali lagi, mengapa kita harus menjadi tenang? Karena dalam tinggal tenang akan membuat kita menjadi kuat. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesaya 7 ayat 4 dikatakan tadi, dan katakanlah kepadanya, firman Tuhan kepada Nabi Yesaya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Lihat Bapak Ibu, jangan takut dan janganlah hatimu kecut. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Raja Ahaz kembali mendapat kekuatan dan ketenangan dalam hidupnya melalui nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan sesuatu yang membuat dia menjadi tenang. Dan lihat Raja Ahaz dapat kembali menjadi tenang karena dia percaya kepada perkataan Tuhan melalui Nabi Yesaya pada waktu itu. Bahwa hidupnya dan orang-orang yang dia pimpin tidak akan celaka karena mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, siapapun Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, saya ingatkan, yang sedang menyaksikan, yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini, dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan akan membuat hati saya dan hati Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan menjadi kuat dan tenang di dalam kehidupan kita ini. Ketenangan akan membuat kita terhindar dari segala kecemasan dan kekhawatiran kita di dalam hidup ini. Katakan amin Bapak Ibu. Lihat ayat 7a dikatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Ini yang pertama Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mengapa kita harus menjadi tenang? Dalam tinggal tenang akan membuat kita menjadi kuat. Katakan amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus hidup di dalam ketenangan Bapak Ibu? Lihat yang kedua saya mencatat, dalam tinggal tenang kita akan dapat melihat kebaikan Allah dalam setiap kehidupan kita. Di dalam ketenangan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan dapat melihat segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan perbuat dan yang sudah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Lihat Mazmur 116 ayat 7 dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Pemazmur sadar di dalam kegelisahan jiwanya, dia berkata kepada jiwanya, dia berkata kepada dirinya sendiri, dikatakan apa? Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan, dikatakan, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu, jika hatimu saat ini engkau sedang gelisah, engkau sedang ada dalam kekhawatiran, engkau sedang mungkin ada dalam ketidaktenangan Bapak Ibu, katakan kepada jiwamu di hari Minggu yang luar biasa ini, katakan, hai jiwaku, kembalilah tenang, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Taruh tangan kananmu di dadamu Bapak Ibu, tunjuk dirimu sendiri supaya kembali engkau, kembali jiwamu tenang bersama dengan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hanya orang yang dapat tenang dalam hidupnya akan bisa menikmati kehidupan ini. Dan biasanya, dan orang yang tidak bisa tenang dalam hidupnya, pikirannya akan selalu negatif. Dan orang yang seperti itu biasanya akan selalu menyalahkan orang-orang lain ketika terjadi sesuatu dalam hidupnya. Orang seperti ini akan mengkambing hitamkan orang-orang sekitarnya. Namun lihat Bapak Ibu, di saat kita tenang, di saat saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan ada dalam ketenangan, maka kita pun akan dapat memuliakan Tuhan dalam keadaan baik maupun tidak baik. Karena di saat kita tenang Bapak Ibu, perhatikan, di saat kita tenang, maka kita pun akan dapat bersyukur atas segala kebaikan yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Katakan amin.
Ini firman Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi, mengapa kita harus tenang dalam hidup ini? Karena dalam tinggal tenang kita akan dapat melihat segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Saudara, saya dengan Bapak Ibu bisa beribadah. Saya dengan Bapak Ibu bisa memuji Tuhan sampai detik ini. Kita diberkati oleh Tuhan. Orang-orang sekitar kita dipelihara oleh Tuhan. Keluarga kita semua dalam keadaan sehat. Bukankah itu semua karena anugerah Tuhan? Harusnya setiap pagi kita bangun, kita bersyukur kepada Tuhan. Bukankah Mazmur 28 ayat 7 berkata begini? Mazmur 28 ayat 7 berkata begini. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Kata pemazmur Bapak Ibu, dia tahu bahwa hidupnya ada seperti yang dia jalani saat itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau saya dengan Bapak Ibu hari ini boleh bernafas, boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan hidup kita diberkati oleh Tuhan, keluarga kita dipelihara dan dilindungi dari segala sakit penyakit, dilindungi Tuhan dari segala virus yang sedang terjadi saat ini, bukankah itu semua karena anugerah Tuhan? Amin Bapak Ibu. Lihat, jadi yang kedua, mengapa kita harus hidup di dalam ketenangan? Karena dalam tinggal tenang kita akan dapat melihat segala kebaikan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, mengapa kita harus hidup dalam ketenangan? Karena dalam tinggal tenang, maka kita akan dapat berdoa. Haleluya Bapak Ibu. Lihat Yesaya 7 ayat 5 dan 6 dikatakan tadi, oleh karena Aram dan Efraim dengan anaknya Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya, serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Lihat, ketika Raja Ahaz mendengarkan kalimat itu Bapak Ibu, hatinya menjadi ciut, hatinya menjadi gemetar, dia ketakutan yang luar biasa. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, biasanya musuh kita yaitu iblis saat ini Bapak Ibu senang sekali membuat kita membuat kita takut, membuat kita cemas, dan membuat kita patah semangat. Apalagi dalam situasi seperti ini, banyak berita-berita yang aneh-aneh yang kita dengar. Itu sebabnya Bapak Ibu saya sering katakan, jangan terlalu fokus dengan masalah yang sedang terjadi di sekitar kita. Sama seperti yang dilakukan oleh musuh-musuh Raja Ahaz Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Lihat, di saat Raja Ahaz tahu Bapak Ibu bahwa musuhnya tidak jadi menyerangnya, disitulah Raja Ahaz mendapat ketenangan kembali di dalam kehidupannya. Ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan pernah berikan kesempatan kepada iblis untuk membuat kita menjadi orang yang takut di dalam kehidupan kita. Lihat Yesaya 7 ayat 7 dikatakan tadi, maka berfirmanlah Tuhan kepada Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Ini yang dialami oleh Raja Ahaz Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu, masalah apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah sampai dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita tetap tenang dalam menghadapi setiap masalah yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang kau hadapi saat ini, tetapi tetap tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Karena hanya dengan ketenanganlah maka kita akan dapat berdoa, meminta petunjuk dari Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan mari kita usahakan lebih dahulu setiap hari Bapak Ibu, sebelum kita melangkah keluar, sebelum kita berbisnis, sebelum kita berusaha, sebelum kita bekerja, yuk kita bina hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita, keluarga kita, apapun yang kita lakukan sebelum kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya langkah-langkah kita, bisnis dan usaha Bapak Ibu, pekerjaan Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bahkan rumah tangga kita, anak-anak kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kemanapun kita melangkah, di situ ada penjagaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Katakan amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, yuk kita hidup di dalam ketenangan. Karena kalau kita tidak tenang, maka kita tidak akan bisa berdoa. Firman Tuhan sudah ingatkan kita, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini sudah akhir zaman Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Belum lagi selesai virus
COVID-19 ini, sudah ada banjir di mana-mana, ada tanah longsor di mana-mana. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tidak ada dalam ketenangan, kita tidak tenang di dalam menghadapi semuanya, pasti kita akan hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu, kita punya firman Tuhan yang luar biasa. Bukankah 1 Yohanes 2:17 berkata begini Bapak Ibu, ini peringatan Tuhan untuk kita semua. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, lihatlah dan perhatikan baik-baik. Dunia ini sedang menawarkan kita dengan segala yang ada di dalamnya, yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saudara, jangan pernah izinkan kegiatanmu, usahamu, pekerjaanmu atau hobimu membuatmu semakin jauh dari Tuhan. Ingat Saudara yang kasih Tuhan, semua yang kita miliki, semua yang Bapak Ibu miliki hingga detik ini, semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita harus tinggal di dalam ketenangan? Yang pertama Bapak Ibu, dalam tinggal tenang akan membuat kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, dalam tinggal tenang kita akan dapat melihat segala kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, dalam tinggal tenang maka kita akan dapat berdoa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu saat ini, biasakan kita hidup tenang. Biasakan kita tunduk, berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sehingga jiwa kita tidak gampang gelisah. Sehingga hidup kita tidak gampang khawatir Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Yohanes 14 ayat 27 berkata begini. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan, kata Yesus, tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lihat Bapak Ibu, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya di dalamnya Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya, hidupnya pasti ditolong oleh Tuhan. Saudara, apapun masalah yang sedang terjadi saat ini di dalam kehidupanmu, jangan pernah engkau gelisah dan gentar. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita masih punya Tuhan yang siap menolong saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena Dia Allah yang selalu peduli dan mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Yesus sudah katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Karena apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita tidak seperti apa yang diberikan oleh dunia ini Bapak Ibu. Apa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan adalah kekal adanya. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Tuhan tahu setiap tetesan air mata Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kegelisahan hatimu saat ini. Tuhan tahu segala kebutuhanmu. Minta Roh Kudus Tuhan menolong kita, memberikan kita ketenangan. Supaya batin kita, jiwa kita kembali tenang di dalam mengikut Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Ingat sekali lagi, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Katakan amin. Itu sebabnya di hari Minggu yang luar biasa ini Bapak Ibu, yuk kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita serahkan keluarga kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan juga berkata bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak pernah Tuhan tidak tahu. Semuanya Tuhan tahu Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya mari kita datang siang hari ini kepada Tuhan dan nikmati anugerah Tuhan. Nikmati berkat yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Tetap tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang luar biasa yang kami nikmati sampai detik ini. Bapa, berikan kami Tuhan Yesus ketenangan di dalam setiap hidup kami masing-masing. Hamba tidak tahu Tuhan apa yang membuat kami gelisah, cemas, stres sampai detik ini. Biarlah Tuhan sendiri menolong kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kami Tuhan ketenangan supaya kami dapat melihat segala kebaikan Tuhan dan dapat kami bersyukur atas rahmat dan kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Berikan kami ketenangan juga Tuhan supaya kami bisa berdoa dan bersekutu lebih intim lagi dengan Tuhan. Hamba doa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, untuk setiap umat-Mu, apapun yang menjadi persoalan hidup mereka. Kalau mereka sedang membuka usaha, Tuhan berkati usaha mereka. Kalau
Kalau mereka sedang menjalankan bisnisnya, berkati bisnis mereka. Kalau mereka juga sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baru bagi mereka. Dan kalau mereka sudah bekerja, Tuhan Engkau berikan kekuatan kepada mereka. Kalau mereka sedang dalam kedapatan sakit saat ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, berikan kesembuhan kepada mereka yang sakit. Dan kami yakin dan percaya dengan iman, hamba berkatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini diberkati dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih, berkati semua jemaat-Mu di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur. Semua kita diberkati Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, biar kebenaran firman Tuhan ini kembali menguatkan kita dan tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan mari kita tutup ibadah kita di hari ini dan mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh yakin dan percaya Bapa bahwa anugerah-Mu, kasih-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Bapa, Tuhan memberkati bangsa negara kami, memberkati juga gereja-Mu GBI Gregorio dengan segala kebutuhan-kebutuhan jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Efri dengan Ibu Mariam Tuhan, keluarga besar mereka diberkati oleh Tuhan, semua pengurus GBI Gregorio diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah siang hari ini anugerah dan kasih sayang dari Tuhan turun berlimpah kepada kami semua. Dan biarlah kiranya Allah Bapa itu memberkati kami, Allah Anak Yesus Kristus memberkati kami, dan biar persekutuan dari Roh Kudus kiranya tercurah atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terpuji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.